Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah berdoa dan menunggu, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Nehemia 1 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan-Mu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya, Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia 1 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah penundaan bukanlah penolakan, maka teruslah berdoa. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik,
serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Sepasang suami istri Kristiani merasa sangat sedih karena anak laki-laki mereka yang telah menikah beserta keluarganya tidak mau lagi pergi ke gereja dan tidak memberi tempat bagi Allah dalam kehidupan mereka. Sebagai sahabat mereka berdua, saya menganjurkan supaya mereka tetap menunjukkan kasih, berdoa, dan menghindari munculnya perdebatan. Namun pada pertemuan Natal keluarga tahunan, sang ayah mengkhotbahi anaknya di hadapan saudara-saudara kandungnya yang lain. Akibatnya sang anak beserta keluarganya meninggalkan pertemuan itu dengan marah dan memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Memang sulit untuk mengandalkan doa saja apabila Anda menginginkan suatu hal terjadi seketika. Tetapi itulah yang dilakukan Nehemia. Pikirannya terusik saat mendengar berita yang mengabarkan bahwa orang-orang Israel di Yerusalem ada dalam kesukaran besar. Nehemia adalah seorang pria dengan kemampuan kepemimpinan yang hebat dan berada pada posisi yang menguntungkan untuk menerima bantuan dari raja yang ia layani, sehingga ia sangat ingin menolong rakyatnya. Tetapi ia tahu bahwa ia bisa-bisa dijatuhi hukuman mati jika menghadap Raja Persia tanpa diundang. Oleh karena itu, meskipun Nehemia telah meminta Allah agar segera memberinya kesempatan, ia cukup mempercayai Allah dengan menunggu. 4 bulan kemudian, Raja memberinya izin untuk menyampaikan permohonannya. Tidak selalu mudah untuk bersabar, tetapi Allah dapat dipercaya. Tunggulah Dia dengan sabar. Rema kita hari ini tertulis dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Seorang pemain piano selesai memainkan nomor-nomor sulit musik klasik tanpa kesalahan. Penonton berdecak kagum. Mereka lebih terkesima lagi saat mengetahui bahwa pianis itu baru keluar dari penjara selama bertahun-tahun karena difitnah orang. Lalu, bagaimana dia bisa bermain piano dengan sempurna? Dengan rendah hati, pianis setengah baya itu berkata, "Pertama, Tuhanlah yang memampukan aku bermain piano. Kedua, aku berlatih keras untuk melenturkan jari-jariku. Saat di penjara, dan tidak ada piano di sana, aku menggambar tuts hitam dan tuts putih piano di meja penjara. Dengan itu aku melatih jariku setiap hari." Dalam proses pemain piano ini menantikan masa-masa pembebasannya, ia tidak frustasi, marah atau kecewa dengan keadaannya. Ia juga tidak hanya berdiam diri, bahkan meratapi nasibnya yang ada di penjara, namun ia juga melakukan sesuatu yang berguna. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Pada saatnya, ketika ia bebas, apa yang ia lakukan menghasilkan kekaguman bagi setiap orang. Ia bisa menjadi seorang pemain piano yang sangat profesional. Apakah Anda sedang dalam proses penjara kehidupan? Jangan marah, jangan frustasi, jangan kecewa. Pakailah kesempatan itu untuk berdiam diri dan berendam dalam hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan adalah saat di mana kita perimeno, yang artinya kita masuk hadirat dan berendam dalam hadirat Tuhan, serta menimbun pengurapan, hikmat, dan kekuatan dari Tuhan. Saat itulah, kita akan mengalami bahwa kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang selama ini belum kita sadari ada dalam hidup kita, mulai dimunculkan.
Karunia-karunia roh yang selama ini terpendam, mulai bermanifestasi. Orang-orang, channel-channel yang selama ini belum kita miliki, mulai dipertemukan kepada kita. Hikmat yang baru untuk mengerjakan pekerjaan yang sama namun dengan lebih efektif dan efisien, Tuhan akan berikan. Tiba-tiba kita bisa thinking out of the box, berpikir di luar pola kita yang biasanya, sehingga dengan kreativitas yang Tuhan berikan hasilnya lebih produktif. Disitulah juga kita bisa mengembangkan kekuatan manusia roh kita sehingga sekeluar dari proses tersebut kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih matang, lebih profesional, dalam menghadapi kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita, menanti-nantikan Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk berendam dalam hadirat Tuhan dan dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. 1. Apakah Anda sedang dipaksa Tuhan untuk berdiam diri karena masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? 2. Komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk menanti-nantikan Tuhan supaya sekeluar Anda dari proses ini Anda bisa mengalami kemenangan bersama Tuhan? Doa kita untuk hari ini, terima kasih Tuhan, kami percaya ada kekuatan di dalam berdiam diri bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa kami akan dipertajam, manusia roh kami akan diperkuat, dan kami akan tampil sebagai pemenang melewati proses kehidupan ini. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.